Saya Marty Manurung. Tadi kami baru saja menyelesaikan sidang komisi untuk rekomendasi yang akan dihasilkan oleh Kongres, dan mungkin bisa saya ceritakan di sini perkembangannya, bahwa dari sekian banyak ya isu yang disuarakan oleh para peserta Kongres di sidang komisi rekomendasi, ada 3 hal menurut saya yang tadi banyak disuarakan oleh rekan-rekan peserta Kongres, karena memang fenomena ini dirasa cukup jamak dan kemudian ditemukan juga bukan hanya di level nasional tapi juga sampai ke level daerah. Yang pertama, tadi disuarakan bahwa bansos ya, yang seperti kita tahu bantuan sosial itu yang sudah digelontorkan sedemikian masif, tapi ternyata di lapangan tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan seringkali diluncurkan bansos ini ya bersamaan dengan terjadinya event politik. Nah, ini yang menjadi suara dari kawan-kawan di daerah juga, agar Nasdem bisa melalui kongresnya ini merekomendasikan dan menyuarakan, bahkan memperjuangkan agar bansos hanya dipergunakan atau hanya diluncurkan pada saat keadaan darurat nasional. Jadi misalnya ada bencana kelaparan, ada bencana alam ya yang menyebabkan sulitnya kebutuhan pokok dipenuhi, maka bansos bisa diluncurkan. Selebihnya, jika itu memang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, maka lebih baik ditingkatkan, dirapikan, baik itu dari sisi data, pengelolaan, tata kelola dan lain sebagainya, yang terkait dengan perlindungan sosial seperti jaminan sosial dan social safety net yang lainnya. Jadi bukan dalam konteks bansos yang membagi-bagi bahan pokok ya, atau bahkan mungkin cash transfer seperti itu. Nah, itu tadi satu hal. Yang kedua yang juga banyak disuarakan oleh kawan-kawan peserta kongres adalah dalam persoalan penegakan hukum. Suara dari kawan-kawan mengatakan bahwa mereka menyaksikan banyak terjadi penegakan hukum ini dilakukan atas kasus-kasus yang sebenarnya sudah lama terjadi, ya mungkin bahkan sudah belasan tahun lalu terjadi. Nah, sebenarnya tidak jika memang penegakan hukum ini untuk ya demi tujuan penegakan hukum itu sendiri, sebenarnya itu baik. Tapi kalau kemudian untuk kasus-kasus lama seperti itu, maka bisa diduga kuat terjadinya fenomena hukum dijadikan alat untuk penyanderaan politik. Ya seperti itu tadi suara dari kawan-kawan. Dan juga kawan-kawan juga memberikan suara tentang bagaimana peran daripada aparat penegak hukum ini juga yang bisa memberikan penekanan kepada aspek pencegahan. Jadi pencegahan juga harus bisa lebih ditekankan ketimbang penegakan hukum atau penindakan hukum yang sifatnya lebih ke sensasional. Jadi ada dramatisnya seperti itu. Nah, jadi itu kami sedang masih formulasikan seperti apa nanti rekomendasi finalnya, tetapi itu tadi banyak disuarakan oleh kawan-kawan agar hukum bisa berperan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri dan bisa memberikan kepastian hukum dan tidak dijadikan justru alat untuk penyanderaan atau yang berkaitan dengan alat kekuasaan, atau kalau mungkin hukum menjadi rule of law ya, bukan law of the ruler.
Lalu yang ketiga yang juga tadi disuarakan oleh kawan-kawan adalah tentang sistem pemilu. Nah ini menarik, karena sistem pemilu itu selama ini seperti seakan-akan terjebak antara perdebatan antara sistem pemilu tertutup dan sistem proporsional terbuka. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Sistem proporsional terbuka adalah memberi kesempatan kepada semua orang untuk bisa menjadi calon anggota legislatif dan berkompetisi. Tetapi pada saat yang sama juga, seperti kita tahu, praktik pemilu yang terbuka seperti itu menutup peluang bagi pertama ya para pekerja partai yang memang selama ini menjadi ujung tombak partai dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepartaian. Yang kedua juga kepada para akademisi, ya, para tokoh-tokoh masyarakat adat misalnya, ya, masyarakat marginal, mungkin juga aktivis sosial yang kalau dia bertanding dalam sistem pemilu terbuka, maka sangat kecil harapannya untuk bisa memenangkan pertarungan jika berhadapan katakanlah dengan caleg-caleg yang memiliki modal besar, atau yang sudah popularitasnya tinggi seperti kalangan artis, atau misalnya untuk keluarga kepala daerah. Nah ini jadi kami sedang formulasikan tadi, salah satu usulannya adalah agar pemilu itu dilaksanakan dengan kombinasi. Kombinasi maksudnya bukan seperti dulu. Kalau dulu kan ada dia mencapai ambang batas tertentu suaranya, tapi kalau tidak mencapai maka partai menentukan. Itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi yang diusulkan kawan-kawan tadi mengemuka adalah bahwa ada persentase kursi di DPR yang dikontestasikan, dan ada persentase kursi di DPR yang memang ditentukan dengan sistem party list. Nah jadi misalnya untuk gampangnya tadi sempat ada usulan 70% dari kursi DPR RI itu dikontestasikan secara terbuka. Lalu persentase yang didapatkan oleh partai dalam sistem pemilu proporsional terbuka itu kemudian dijadikan proporsi bagi partai untuk menentukan yang sisa 30% yang tidak dipertandingkan itu. Jadi misalnya seperti Nasdem pada pemilu saat ini mendapatkan 9, sekian persen atau katakanlah 10%. Maka dari 30% kursi DPR yang tidak dipertandingkan itu, jadi kalau 580 kursi DPR, berarti 10%-nya itu kan 58 ya. Jadi kali 3 berarti mungkin sekitar kebanyakan dong itu. 5,8 kali 3, maka dia ada sekitar 17 kursi yang akan ditentukan secara party list. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sehingga ini memberi peluang, tentu nanti dalam undang-undang itu harus diatur party list ini ada afirmasi untuk siapa saja. Misalnya tadi penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Saya kira itu yang berkembang sampai saat ini. Silakan kalau kakak-kakak ada pertanyaan. Atau cukup? Ya. Ya. Besok puncaknya itu di besok nih Bang. Tentu pertanyaan publik adalah soal posisi ketua umum. Nah tadi di komisi-komisi apa juga ada pembahasan atau usulan dari daerah terkait nama ketua umum ini akan tetap aklamasi Pak SP atau justru ada nama lain itu di sini Pak? Kalau untuk ketua umum tadi sudah diusulkan dalam sidang pleno yang pagi, yang pertama. Ya tadi sudah diputuskan, dan dalam mekanisme ADART partai yang sekarang berlaku, usulan ketua umum itu sudah kami serahkan, SC sudah menyerahkannya kepada majelis tinggi. Lalu majelis tinggi akan memberikan ketetapannya, akan melakukan rapat dulu kalau nggak salah malam ini, nanti akan memberikan apa keputusan mereka kepada SC. Satu nama ya? Hah? Penegasan aja satu nama Pak SP berarti ya? Kayaknya begitu, satu nama. Oke. Baik, makasih ya. Ada? Di luar konteks ini Pak mau nanya